kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah membaharui lagi kasih setia-Nya bagi setiap kita. Melewati kondisi apapun dalam hidup kita, di segala musim dalam hidup kita, Dia tetap setia. Dia adalah Immanuel yang menyertai kita di segala jalan, di segala keadaan apapun. Bahkan di saat kita sedang mengalami kesesakan sekalipun, Dia tidak pernah jauh, apalagi meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita, Dia ada di dalam kita. Itu sebabnya melewati kondisi apapun dalam hidup kita, kita tahu satu hal, bahwa kita tidak pernah menghadapinya sendiri. Kita tidak akan pernah dibiarkan Tuhan untuk bergumul sendirian. Nah, pada konten kali ini saya mau berbicara tentang kesesakan. Kalau sebelumnya saya berbicara tentang pencobaan, nah kali ini saya mau berbicara tentang kesesakan. Sesak itu gimana ya? Orang yang pernah mengalami kesesakan sampai dia seperti susah untuk bisa bernafas, itu baru bisa menghargai arti nafas itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lebih lanjut lagi berbicara tentang kesesakan ini, tentunya kita mau minta kelegaan dulu dari Tuhan lewat doa bersama kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang mengundang setiap kami dan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari-hari ini Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi yang begitu menyesakkan setiap kami, yang begitu mengkhawatirkan kami akan kesehatan, akan keuangan, akan masa depan dan sebagainya. Rasanya kami sudah tidak mempunyai ruang untuk bisa bernafas menghadapi kenyataan hari ini. Tetapi undangan-Mu bagi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh datang. Setiap kami yang letih lesu dan berbeban berat, itu memberikan kelegaan bagi setiap kami saat ini. Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami hari ini, kami yakin tidak kebetulan kalau hari ini Engkau menyampaikan sebuah konten tentang kesesakan. Biar kami boleh memahami apa arti kesesakan dan bagaimana kami bisa mengatasi kesesakan itu, dan bagaimana kami bisa keluar dari kesesakan itu. Tolong tuntun kami ya Tuhan, berikan kami hikmat marifat yang daripada-Mu untuk kami boleh memahami setiap kata yang Kau sampaikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Amin. Ada sebuah pujian yang merupakan pujian yang ada di dalam album pertama saya. Judul dari album itu adalah Pelita Hidup. Ini sudah tidak ada lagi CD-nya, apalagi kasetnya Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu sudah bisa mendapatinya itu di iTunes Bapak Ibu Saudara. Judulnya Pelita Hidup. Ini album saya yang pertama. Orang berpikir bahwa album saya yang pertama itu Intimate Worship. Tetapi sesungguhnya album inilah yang pertama di mana lagu Allah Peduli ada di dalam album ini. Itu sebabnya saya rindu untuk kita sama-sama mengangkat pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi
terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari sekali lagi kita mau katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Seperti tadi saya katakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa tema kita kali ini adalah kesesakan. Kalau hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami kesesakan, engkau tidak sendiri. Pemazmur pun pernah mengalaminya. Mari kita baca sama-sama Mazmur 86 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Judul dari perikop ini, doa minta pertolongan. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan,
sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berkelimpahan kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Saya mau mengutip sekali lagi ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini, pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita sering diperhadapkan dengan situasi yang menekan. Masalah dan pergumulan itu ada kalanya menghimpit iman kita dan membuat kita seakan berada dalam kesesakan. Dalam kondisi seperti ini, tidak sedikit orang yang putus asa. Apakah yang harus kita lakukan supaya kesesakan tidak membuat kita menjadi putus asa? Sama seperti manusia pada umumnya, Bapak Ibu Saudara, Daud pun pernah mengalami pergumulan dan penderitaan dalam hidupnya. Dia pernah berada dalam beratnya kesesakan. Kita baca tadi dalam ayat yang ke-7, bukan? Dalam kesesakan hidup, tidak ada hal lain yang dapat dilakukan oleh Daud selain berseru dan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Melalui seruan dan doanya, kita mendapati bahwa Daud sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Hal itu tampak dari perkataan Daud pada ayat yang ke-6 tadi, bukan? Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Bapak Ibu Saudara, dalam doa kesesakannya, Daud memanjatkan doanya dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Sekalipun dia belum menerima jawaban atas doanya, Daud sama sekali tidak memiliki keraguan kepada Tuhan. Bahkan ia berkata di ayat yang ke-7 tadi, sebab Engkau menjawab aku. Keyakinan Daud ini, Bapak Ibu Saudara, bukanlah sekedar optimisme naif, melainkan sebuah pernyataan iman yang memiliki dasar yang kuat, yaitu tidak ada yang dapat bertindak secara ajaib dan mulia selain Tuhan yang disembahnya.
Jika di masa pandemi COVID-19 ini kita mengalami kesesakan yang luar biasa, entah karena himpitan ekonomi, penyakit, masalah keluarga, dan sebagainya, jangan putus asa. Kita memiliki sarana istimewa yang disediakan Tuhan untuk kita, yaitu berseru kepadanya dalam doa. Percayalah kepadanya bahwa Dia adalah Allah yang peduli terhadap pergumulan umatnya. Ia akan menjawab doa kita, namun sesuai dengan waktunya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, jangan terlalu berharap kepada manusia dan solusi yang diberikan dunia, sebab kita memiliki Allah yang tiada bandingannya. Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar daripada masalah yang menimbulkan kesesakan dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, percayalah, apapun yang sedang terjadi, bagaimanapun keadaan kita hari ini, percayalah tidak ada satu orang pun yang mengerti kita. Tidak akan pernah ada satu orang pun yang peduli dengan kita sebagaimana Dia Allah mengerti dan mempedulikan setiap kita. Mari kita mau angkat sekali lagi pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan sekali lagi dengan iman, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Hanya Engkaulah Tuhan yang mengerti, yang peduli.
satu-satunya dalam hidup kami, tempat kami berharap, tempat kami bersandar, tempat kami mengadu. Hanya Engkau, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Dia yang mampu memberikan kelegaan bagi setiap kita. Jangan mencari nasihat manusia, jangan mencari nasihat dunia, solusi dari dunia, tapi datang kepada Tuhan. Dia yang paling mengerti. Dia tahu apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan dalam hidup kita. Dia tahu apa yang menjadi kesesakan kita. Bahkan Dia mendengar setiap seruan doa kita, bahkan seruan yang tertahankan sekalipun Dia mendengar. Itu sebabnya andalkan Dia di atas segala-galanya. Sebab Dialah yang mengerti kita, Dialah yang memperdulikan, Dialah yang memelihara, Dialah pemilik hidup kita. Itu sebabnya serahkan semua bebanmu yang menyesakkan hidupmu hari ini. Sebab di dalam tangannya Dia mampu menyelesaikan semuanya sempurna. Dia akan memberikan kelegaan kepada setiap kita yang datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Tuhan kami yang begitu peduli akan setiap seru doa kami. Bahkan kepada seruan kami yang tertahankan sekalipun. Engkau adalah Tuhan yang paling mengerti kami. Lebih dari siapapun mengerti akan kami. Engkau adalah Tuhan yang paling memahami isi hati kami. Bahkan lebih dari orang yang terdekat dengan kami. Engkau adalah Tuhan yang paling dekat dengan kami. Bahkan lebih dekat dari pakaian yang melekat pada tubuh kami ini. Kalau bukan kepadamu Tuhan, kemana lagi kami bawa beban yang menyesakkan kami ini? Itu sebabnya kami katakan di hadapan-Mu saat ini, kami mengandalkan-Mu lebih dari apapun dan siapapun dalam hidup kami. Sebab hanya Engkaulah yang selalu mau mendengar seruan hati kami. Dan bukan hanya sekedar mendengar, namun Engkau juga memahami. Dan bukan hanya sekedar memahami, Engkau juga adalah Tuhan yang bertindak untuk mengatasi segalanya dan menyelesaikan segala beban yang ada dalam hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kami tidak perlu menanggung beban kesesakan ini sendiri. Sebab Engkau sendiri telah mengundang kami dengan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, kami lega, kami lega. Kami letakkan segala beban yang menidih hidup kami. Kami serahkan semua kesesakan kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya.